Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas Two-Way ANOVA dengan interaksi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Mas Sandra Salepan, Nabila Eka Putri, Nur Diana, Nur Aisyah, Murti Wahyuni, Muhammad Yusuf, dan Muhammad Ridho Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya akan menjelaskan konsep dasar uji Two-Way ANOVA. Uji Two-Way ANOVA disebut juga dengan uji ANOVA dua arah atau faktor. Uji Two-Way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Persyaratan penggunaan uji Two-Way ANOVA yang pertama adalah sampel berasal dari kelompok yang independen. Kedua, variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. Ketiga, variabel dependen adalah data berskala kuantitatif, interval atau rasio. Keempat, nilai residual standar berdistribusi normal. Kelima, varian antar kelompok harus homogen. Nah, di bagian soal, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa SMA berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Yang pertama, faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kedua, faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian akan diteliti tentang yang pertama, apakah ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Dan kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia berdasarkan jenis kelamin siswa. Yang ketiga, apakah ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar bahasa Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Diana dengan NIM C024319. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu persiapan data sebelum melakukan uji Two-Way ANOVA. Untuk melakukan pengkodean atau pengkategorian data variabel faktor, ada 3 data di samping. Yang pertama yaitu data hasil belajar bahasa Indonesia siswa SMA, data kedua jenis kode kelamin, dan data yang ketiga data jenis kelamin. Yang pertama itu pengkodean data untuk jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan ketentuan kode 1 untuk SMP, kode 2 untuk SMA, dan kode 3 untuk perguruan tinggi. Yang ketiga yaitu pengkodean data untuk jenis kelamin siswa dengan ketentuan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah uji Two-Way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar normal, dan yang kedua yaitu jika uji homogenitas dan uji Two-Way ANOVA. Nah, langkah-langkah untuk menguji normalitas data Two-Way ANOVA yang pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS. Di bagian itu kita masukkan semua data-data yang sudah kita buat. Mulai dari bagian nama ada hasil pendidikan dan kelamin. Di bagian label ada hasil belajar bahasa Indonesia, jenjang pendidikan, dan jenis kelamin. Lalu bagian desimal kita nolkan. Kemudian di bagian value kita isi sesuai kode yang sudah kita buatkan. Selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, kita menginput semua data yang ada di Excel ke SPSS, mulai dari hasil belajar bahasa Indonesia siswa SMA, kode jenjang pendidikan, dan kemudian kode jenis kelamin. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah normalitas untuk nilai residual standar. Kita harus variabel residual dengan cara klik menu Analyze, lalu General Linear Model, kemudian klik menu Univariat. Hasil belajar bahasa Indonesia dipindahkan ke depend variabel, sedangkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin kita pindahkan ke fit set faktor, lalu pilih save. Baru di bagian standar reset residual kita checklist, baru klik continue. Perkenalkan, saya Nur Aisyah dengan NIM C0224-320. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nur Diana. Setelah mendapatkan data, kita menguji normalitasnya. Klik menu Analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian ekspor, lalu pilih variabel standar reset, dipindahkan ke dependent list, lalu klik plus di bagian normality. Plus kita centang, baru klik continue dan oke. Karena nilai signifikannya sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, syarat yang pertama untuk kita Two-Way ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya kita melakukan uji homogenitas.
Setelah mengikuti langkah-langkah uji homogenitas, kita mendapatkan hasil dari bagian output yang pertama, between subject factor. Dalam output ini, tampak untuk variabel jenjang pendidikan terakhir orang tua terdapat 3 level kategori. Yang pertama, SMP sebanyak 10, SLTA sebanyak 10, dan PT sebanyak 10. Sedangkan variabel jenis kelamin 2 level kategori. Yang pertama, laki-laki sebanyak 15 dan perempuan sebanyak 15. Perkenalkan, saya Marsan Rasa Lepan dengan NIM C0224303. Baik, untuk output kedua yaitu distrik statistik, di mana kita bisa melihat jenjang pendidikan terakhir orang tua SMP jenis kelamin laki-laki, nilai rata-ratanya itu 62,00. Nah, standar deviasinya itu 13,038. Nah, jumlah keseluruhan datanya itu ada 5. Kemudian di jenjang pendidikan terakhir orang tua SMP perempuan itu nilai rata-ratanya 56,00. Sedangkan standar deviasinya itu 11,402. Nilai keseluruhannya itu 5. Nah, di totalnya itu pada jenis kelamin ada 59, nilai rata-ratanya 59,00. Di standar deviasinya itu ada 11,972 dan nilai keseluruhan siswanya itu ada 10. Kemudian di jenjang pendidikan terakhir orang tua SLTA itu jenis kelamin laki-laki nilai rata-ratanya 66,00. Sedangkan standar deviasinya itu 11,402. Nilai keseluruhannya itu 5. Nah, di jenjang pendidikan terakhir orang tua SLTA perempuan nilai rata-ratanya itu 68,00. Di standar deviasinya itu 8,367. Nilai keseluruhannya itu ada 5. Kemudian total di jenis kelamin SLTA nilai rata-ratanya itu 67,00, standar deviasinya itu 9,487 dan di jumlah keseluruhan data siswanya itu ada 10. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dengan NIM C0224339. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai deskriptif statistik. Nah, kemudian kita lihat pada data di samping menunjukkan data jenjang perguruan tinggi pada laki-laki itu rata-ratanya menunjukkan 78,00. Kemudian standar deviasi menunjukkan 13,038. Kemudian banyaknya menunjukkan 5. Nah, selanjutnya itu data perempuan. Nah, rata-rata dari data perempuan itu menunjukkan 72,00. Kemudian standar deviasinya itu menunjukkan 13,038. Nah, selanjutnya dari banyaknya data dari perempuan itu adalah 5. Berikutnya total dari keseluruhan hasil belajar bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan orang tua pada jenis kelamin laki-laki itu menunjukkan 68,67. Kemudian standar deviasi menunjukkan 13,558. Nah, dari banyaknya data laki-laki sebesar 15. Kemudian pada data jenis kelamin perempuan, rata-rata pada jenis kelamin perempuan itu menunjukkan 65,33. Kemudian standar deviasi menunjukkan 13,459. Nah, banyaknya itu menunjukkan 15. Dari total keseluruhan hasil belajar bahasa Indonesia pada jenjang pendidikan dengan rata-rata 67,00. Kemudian standar deviasi menunjukkan 12,905 dan banyaknya itu menunjukkan 30. Kemudian materi berikutnya yaitu pada Levens uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,869. Nah, kita lihat pada gambar di samping bahwa pada bagian bawah ini adalah menunjukkan 0,869. Karena nilai signifikan 0,869 itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar bahasa Indonesia adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji TOEIC ANOVA terpenuhi.
Nama saya Murti Wahyuni dengan NIM channel 224324. Di bagian D, output 4, thesis of between subject effect. Nah, ini itu disebut dengan two-way ANOVA. Output ini yang paling penting untuk menjawab rumusan masalah dan uji hipotesis. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA, yang pertama, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, maka ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa berdasarkan variabel faktor. Nah, variabel faktornya itu tadi yang jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5, maka tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa berdasarkan variabel faktor yang kita masukkan dalam uji penelitian ini. Selanjutnya di bagian E, yaitu pembuatan kesimpulan. Yang pertama, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,021 lebih kecil dari 0,05. Nah, di sini kita itu mengambil nilai signifikasinya yang pendidikan, jenis kelamin, dan interaksi antara pendidikan dan jenis kelamin. Nah, untuk pendidikan nilai signifikasinya adalah 0,021. Untuk pendidikan 0,06. Karena nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Perkenalkan, saya Nabila Eka Putri dengan NIM C02243116. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari saudari Murti Wahyuni. Selanjutnya itu untuk rumusan masalah yang kedua, perlu dijawab adalah diperoleh nilai signifikan sebesar 0,448 yang artinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar bahasa Indonesia berdasarkan jenis kelamin siswa. Nah, kita bisa melihatnya di bagian output kelamin. Nah, di sini. Nah, selanjutnya itu untuk rumusan masalah ketiga adalah diperoleh nilai signifikan sebesar 0,687 yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Nah, kita bisa melihat di bagian output jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa. Nah, di sini. Nah, selanjutnya itu di estimated margin means. Nah, di bagian output ini menjelaskan tentang perbedaan nilai rata-rata hasil belajar bahasa Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa secara detektif. Nah, di sini kita lihat pada tabel jenjang pendidikan terakhir orang tua. Nah, di sini kita lihat di bagian SMP rata-ratanya itu 59,00. Nah, di bagian SLTA rata-ratanya itu 67,00 dan di bagian perguruan tinggi nilai rata-ratanya itu 75,00. Nah, artinya semakin tinggi pendidikan orang tua, semakin tinggi pula nilai bahasa Indonesia siswa. Nah, kita bisa melihat di standar errornya ini nilainya itu 3,742 yang muncul untuk semua kelompok. Nah, yang artinya ini menunjukkan tingkat kesalahan standar dan estimasi rata-rata. Semakin kecil standar error, semakin presis estimasi rata-rata tersebut. Nah, di bagian confidence interval yaitu rentang kepercayaannya itu 95%, yaitu kisaran nilai yang kemungkinan besar memuat rata-rata populasi sebenarnya. Nah, contohnya itu di bagian kategori perguruan tinggi. Nah, nilainya itu nilai rata-rata hasil belajar sebenarnya berada di antara 67,28 sampai dengan 82,722. Nah, yang artinya tidak ada tumpang tindih besar antara SMP dan perguruan tinggi yang mengindikasikan adanya perbedaan nyata. Nah, di bagian jenis kelamin juga di sini di bagian laki-laki itu nilai rata-ratanya itu ada 68,667.
Nah, di bagian perempuan ini ada 333 dan adapun standar errornya itu masih semua kelompok itu 3,055. Nah, di bagian confidence intervalnya juga itu 95% rentang kepercayaan. Di bagian laki-laki itu rata-ratanya 62,3361 sampai dengan 74,972. Nah, sedangkan di bagian perempuan itu 95,028 dan sampai dengan 71,639. Nah, di bagian jenjang pendidikan terakhir orang tua dan itu jenis kelamin, nah kita juga bisa melihat di bagian SMP laki-laki rata-ratanya itu 62,00, perempuan 56,00. Di bagian laki-laki, bagian tingkat SLTA itu laki-laki rata-ratanya itu 66,00 dan di bagian perempuan itu 68,00. Nah, di tingkat perguruan tinggi laki-laki itu 78,00 dan di bagian perempuan itu 72,00. Nah, dari data yang kami paparkan ini, data yang paling penting itu di bagian test of between subject effect. Nah, di data ini di sini bisa menjawab semua rumusan masalah dari soal two-way ANOVA dengan interaksi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan.